zidna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaubil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, di mana pada sore hari ini kita akan membahas ada kelanjutan dari hadis yang ke-19 ya, belum tuntas dibaca pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita tuntaskan, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih hadis yang ke-19, yaitu tentang pertolongan Allah dan penjagaannya, pesan-pesan Nabi Muhammad SAW kepada anak ponakan, anak paman beliau ya, pada anak paman beliau, yaitu Abdullah bin Abbas. Paman beliau namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat, satu riwayat ghairi Tirmidzi, yang bukan rawinya adalah Imam Tirmidzi, bukan Imam Tirmidzi sebagai rawinya, tetapi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas ya, masih dari sahabat yang sama, tapi jalur rawi terakhirnya bukan Imam Tirmidzi, sedangkan hadis sebelumnya adalah dari Imam Tirmidzi. Itu redaksinya adalah ihfazillah, jagalah Allah. Jagalah Allah, tajidhu amamaka, maka engkau akan mendapati Allah amamaka, ada di depanmu. Kalau hadis sebelumnya itu adalah tajidhu tujahaka. Ini hadis riwayat dari Imam Tirmidzi. Nah, selain Imam Tirmidzi ya, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas juga riwayatnya adalah tajidhu amamaka. Engkau akan dapati Allah amamaka, di depanmu. Tapi bukan bermakna fisik. Berarti Allah ada di depan kita gitu ya. Tetapi Allah akan menjaga kita. Kalau kita menjaga Allah, yaitu dengan tekun ya, disiplin melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya ya, maka Allah akan menolong kita. Allah akan menjadi penjaga untuk kita. Kalau Allah yang menjaga kita, maka tentu tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencelakakan kita kalau Allah menjaga kita. Ya. Sebaliknya kalau Allah tidak menjaga kita, maka ya kekuatan manusia yang lemah sekalipun tentu akan mengena, akan mencelakakan kita, karena semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan ya dengan menggunakan ketapel besar ya, dilemparkan dengan ketapel untuk dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam apa? Api, tungku api yang besar. Maka ketika melayang di udara itu, ya, melayang di udara beliau, kemudian didatangi malaikat Jibril. Ya, apa kata malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan sesuatu? Gitu ya. Alakal hajah, apakah engkau memerlukan sesuatu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, amma anta falah. Ya, jadi kalau hajatku ini aku sampaikan kepada engkau, maka tidak ada hajat aku atas kamu. Jadi tidak ada hajat
diriku yang ingin aku minta tolong kepada engkau, wahai Jibril. Ya, padahal itu sudah di, di angin itu ya. Jadi dilemparkan di angin itu sudah ditawari malaikat Jibril untuk minta untuk dibantu. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau menerima bantuan dari malaikat Jibril. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah lah penolongnya. Ya, Allah sebagai ini, tajiduhu amamaka ini. Allah sebagai penolong ini. Ya, sehingga apabila misalkan ditolong oleh malaikat Jibril ini karena ini tidak terjadi, kemungkinan akan digeser atau dipindah di tempat lain gitu ya. Ditangkap malaikat Jibril, dipindah di tempat lain atau api itu akan dipadamkan oleh malaikat Jibril, ya. Tapi tentu itu tidak lebih dahsyat daripada masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar sama sekali, ya. Justru api itu yang orang-orang meyakini bahwa api itu akan bisa membakar Nabi Ibrahim, tapi sedikit pun tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim berada di dalam api, ya, beliau merasakan sejuk yang nikmat, gitu ya, merasakan dingin yang nikmat. Kuni ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Ya, Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan nyaman untuk Ibrahim. Jadi kalau dingin itu belum tentu nyaman, ya. Kadang-kadang kalau di kelas itu ya mahasiswa itu kuliah kedinginan Pak, ya minta diturunin AC-nya, apa dinaikin AC-nya. Jadi dingin itu belum tentu nyaman, ya kedinginan malah nggak nyaman, malah menjadi menyakitkan, gitu ya. Tapi ini dingin yang nyaman, ya kita bisa bayangkanlah dingin yang nyaman itu seperti apa. Wah enak sekali ya. Jadi api yang membara sebesar itu tidak mampu menyakiti sedikit pun dari Nabi Ibrahim. Bahkan menjadi nyaman di dalamnya. Mungkin kalau di situ terus akan tahan lama sekali ya. Bahkan sampai sampai apinya habis mungkin nyaman Nabi Ibrahim. Ya, ya itu lebih dahsyat pertolongan Allah daripada yang lainnya. Jadi ini wujud keyakinan Nabi Ibrahim atas pertolongan Allah sampai-sampai malaikat saja ditolak. Ini apa tawarannya itu. Ya, ini keyakinan yang begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tergantung kita, keyakinan kita. Kadang-kadang kita nggak yakin sama Allah atau keyakinan kita tidak sempurna kepada Allah sehingga ya itu tadi masih masih yang lain yang kita percaya, gitu ya. Kemudian ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddati. Ta'arraf kenalilah tadi. Ta'arraf kenalilah ilallahi kepada Allah firrakhai dalam masa lapangmu, dalam masa senangmu, ya, dalam masa apa ya, mampumu lah, dalam masa luangmu, dalam masa mampumu, dalam masa luangmu. Ya'rifka, maka Allah akan mengenal engkau fi syiddati dalam masa sulitmu, dalam masa payahmu. Jadi masa senangmu engkau ingat Allah, maka Allah akan mengingat engkau atau mengenali engkau dalam masa sulitmu. Ya kadang-kadang kita itu kalau sudah senang, itu lupa kepada Allah. Ya, orang bisa lulus ketika diuji pada kesusahan, kemelaratan, kemiskinan, dia lulus ujian. Artinya lulus ujian apa? Dia tetap beribadah kepada Allah. Dia datang ke masjid, dia ngaji. Ketika dia diuji dalam kondisi yang pas-pasan atau bahkan miskin. Tapi begitu dia ya rajin ibadah, minta rizki kepada Allah, kemudian Allah berikan rizki. Mulailah dia itu mulai tambah kekayaannya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah sibuk. Malah tambah hatinya senang kepada dunia, malah kemudian yang awalnya rajin jamaah menjadi molor, menjadi tidak hadir jamaah. Yang awalnya rajin ngaji menjadi sibuk dengan urusan dunia. Ya, sibuk sekali hatinya. Lama-lama kemudian malah sholatnya ya keteteran.
Ya, awalnya sholatnya rajin, tepat waktu jamaah menjadi keteteran dia. Kadang-kadang sholat duhur masuk di waktu asar. Kadang-kadang asar kelewat sampai maghrib. Keteteran sholatnya. Terus menerus demi. Sampai kemudian dia lepas. Ya, tidak sholat sama sekali. Itu kenapa? Karena dia tadinya tidak apa namanya masa sulit. Kemudian ketika diberikan rezeki Allah, diberikan kelapangan, justru dia lupa kepada Allah. Maka itulah kecelakaan. Jadi, ya. Kalau sudah seperti itu, dan dilupakan kepada Allah, Allah semakin melupakannya. Ya. Maka ketika kita dalam kondisi yang senang, kondisi yang kecukupan, kondisi yang bahkan diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap ingat kepada Allah. Ya, kita tetap hadir ke musola atau ke masjid sholat jamaah, kita tetap ngaji. Harta yang kita dapatkan, kita sisihkan sebagiannya untuk infak atau zakat. Ya, itu menunjukkan kita tidak lupa kepada Allah. Ya, banyak sekali contohnya orang yang diberikan kekayaan justru malah lupa kepada Allah. Contohnya Korun. Korun itu adalah awalnya pengikutnya Nabi Musa yang taat ketika dia belum kaya raya itu. Taat, ya taat, ya setia kepada Nabi Musa. Tetapi begitu diberikan kekayaan berlimpah, malah dia lupa kepada Allah dan kepada ajarannya Nabi Musa. Malah menentang, jadi penentang Nabi Musa. Merasa hartanya bisa melindunginya. Merasa hartanya sudah segala-galanya. Lupa kepada Allah dan kepada syariatnya Nabi Musa. Akhirnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hartanya itu ditenggelamkan, ditelan oleh bumi, ya. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Sa'labah itu juga contoh. Wa'lam dan ketahuilah annama bahwa sesungguhnya sesuatu akhto'aka yang luput sesuatu itu kepada engkau, yang luput tidak menimpamu, yang luput engkau tidak dapatkan, lam yakun maka itu tidak akan liusibaka akan menimpamu. Sesuatu yang tidak ditetapkan menimpamu, maka itu tidak akan menimpamu. Ya. Kalau Allah tetapkan bahwa tidak terjadi sesuatu kepadamu, maka sesuatu itu tidak akan terjadi kepadamu. Ya. Meskipun orang mengatakan di situ nanti ada bencana dan sebagainya. Kalau Allah tetapkan kita tidak terkena, maka ya kita tidak akan terkena. Ya delalah saja gitu. Wama dan sesuatu asobaka yang menimpamu, lam yakun maka tidak akan sesuatu itu liukhti'aka akan luput kepadamu. Sesuatu yang ditetapkan akan menimpamu, maka tidak akan luput itu padamu. Ya delalah saja kalau memang sudah ditetapkan bahwa seseorang itu akan apa namanya akan tertimpa pohon atau apa ya. Ya delalah saja dia itu ke situ gitu ya. Maka ya sudah berarti kita apa? Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala intinya. Kita mohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sesuatu itu terjadi pada kita, misalkan, yaitu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas untuk tauhid kepada Allah, ya, menuhankan Allah, ya, meminta hanya kepada Allah, tawakal kepadanya, percaya kepada takdirnya, ya, memintanya kepadanya, ya, gitu. Wa'lam dan ketahuilah engkau annan nasra sesungguhnya pertolongan itu ma'as sabri ya bersama kesabaran. Jadi pertolongan Allah itu akan diberikan kepada mereka yang sabar. Ya, sabar ketika ditimpa kesulitan ya. Nanti Allah pasti akan tolong kalau dia sabar. Ya, ditolong. Ditolong dengan apa? Ditolong dengan hatinya yang lapang. Ya, ditolong dengan hatinya yang lapang, yang tenang, ya, itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Ya, belum tentu orang yang ya dikelilingi para pengawal, kemudian kekayaan melimpah itu diberikan hati yang tenang. Bisa jadi dia penuh ketakutan, dia penuh kecurigaan, penuh ketakutan, hidupnya sempit, padahal dia punya segala-galanya. Ya. Makanya kemudian para ulama ya yang dulunya dizolimi oleh penguasa, dulunya di penjara seperti Imam Ahmad bin Hambal, ya.
itu di penjara tidak apa, dia di penjara ya sudah, karena nggak boleh kemana-mana, beliau apa menulis buku, ya, menulis kitab akhirnya. Jadi penjara maupun di luar penjara itu tidak pengaruh sedikit pun bagi kebahagiaan, ketenangan hati mereka yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau mereka dijauhkan dari pertolongan Allah, maka seluas apapun istananya, seluas apapun rumahnya, tetap dia akan merasa kesempitan, dia akan merasa galau, takut, ya, panik dan sebagainya. Maka bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan, ya, kelapangan hati. Nah, itu baru pertolongan di dunia. Jadi mereka yang sabar pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lulus ujian dan tentunya nantinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan tunaikan, ya, pahala kesabarannya waktu di dunia itu, ya, di akhirat dengan pahala yang tidak ternilai. Jadi bagi mereka yang sabar itu pahalanya, ganjarannya nanti di akhirat itu diberikan tidak ternilai. Tidak ternilai itu ya antara kepayahan dia menghadapi ujian dengan nanti yang dia dapatkan di akhirat itu tidak seimbang. Nantinya Allah Maha Maha pemurah nantinya, ya, Maha pemberi nanti di akhir. Dunia dia ditolong, di akhirat itu pasti akan ditunaikan ganjarannya. Wa annal faroja, sesungguhnya kelapangan itu ma'al karbi, beserta kesempitan. Jadi ini menggunakan ini juga apa namanya, menjamin bahwa, ya, tidaklah Allah menguji seseorang itu dengan kesempitan itu tanpa ada solusi. Itu pasti, ya. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti ini jaminan Allah ini, ya. Ya, tidak mungkin orang itu sulit terus, itu tidak mungkin. Justru antara sulit itu akan ada kemudahan, ada hal yang mudah, yang Allah jamin itu kemudahan. Ya. Kalau kita apa? Kita tadi itu kita yakin kepada Allah. Kalau kita percaya akan pertolongan Allah, itu pasti itu akan dimudahkan, ya. Meskipun sulit, tapi kita bisa menjalani dengan mudah, ya. Ini adalah eh, hadis riwayat Imam Ahmad. Yang tadi Imam Tirmidzi yang depan, yang ini adalah Imam Ahmad. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Al-hadisul Ishruna, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20, setengah berarti sudah. Al-haya'u minal iman. Ini sifat malu. Ya, sifat malu yang merupakan bagian dari iman. An Abi Mas'udin, dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, yaitu namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari, Al-Badri, ya, termasuk sahabat Ahlul Badr. Meskipun kemudian disebutkan bahwa sebenarnya Al-Badri ini, julukan Al-Badri ini itu karena memang beliau Uqbah bin Amr ini itu tinggalnya di sekitar Sumur Badr, ya, Sumur Badar, ya. Jadi memang selain dia adalah Ahlul Badr, yaitu ikut dalam perang Badar, beliau juga karena tinggalnya di sekitar Badar, ya, di sekitar tempat terjadinya perang Badar itu. Memang tinggalnya di situ sehingga disebut Al-Badri. Jadi Al-Badri ini bisa disematkan kepada orang yang memang tinggalnya di situ atau disematkan kepada mereka yang ikut dalam perang Badar. Dan mereka yang ikut dalam perang Badar jumlahnya 314, itu mereka adalah orang-orang pilihan, orang yang dijamin surga, masuk surga oleh Rasulullah SAW, ya. Meskipun setelah itu apapun saja, ya, karena ini Rasulullah, ya, yang menyampaikan, ya, apapun yang dia lakukan itu dimaafkan oleh Nabi, ya. Sampai ada salah seorang ahlul badr itu namanya Nuaiman, ya. Nuaiman itu kalau sekarang itu ya, orang itu apa namanya? Blubohnya keterlaluan. Bluboh itu apa, ya? Eh
yang gelueh atau apa ya, bercandanya itu keterlaluan itu ya. Orang yang bercandanya keterlaluan itu namanya Nuaiman, sahabat Nabi. Tapi Rasulullah sama sekali tidak mencelanya. Karena apa? Dia adalah ahlul badar, ya, pernah jitak sahabat, ya pernah ngerjain. Jadi suka ngerjain itu Nuaiman. Termasuk dia pernah ngerjain Rasulullah, sahabat Nuaiman itu pernah ngerjain Rasulullah, yaitu beliau, ya, sahabat Nuaiman ingin memberi hadiah kepada Rasulullah, ya, suatu hadiah yang oleh penjualnya diminta untuk menyampaikan kepada Nabi, ini hadiah dariku, kata Nuaiman, ya. Ya, jadi ini hadiah dariku, tapi kamu serahkan ke Rasulullah dan kamu minta uangnya kepada Nabi. Ya. Jadi memberi hadiah darinya, tapi yang diberi hadiah suruh bayar gitu. Nah, itu kan ya bercandanya keterlaluan gitu ya. Kayak kita, orang ngaku memberi hadiah kepada kita, tapi kita yang bayar gitu. Ya. Kalau sekarang sih bisa ya, pesan COD gitu, bilangnya hadiah dari si A, tapi COD-nya suruh bayar yang menerima COD itu. Nah ini apa ini? Hadiah Pak dari si A. Nah, tapi bayarnya ke Bapak katanya itu. Loh, hadiah kok suruh bayar itu gimana? Gitu ya. Nah, itulah Nuaiman. Tapi Rasulullah ya hanya senyum saja. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata sahabat Uqbah bin Amr ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Ya, inna mimma, sesungguhnya sebagian, adrokan nasu, yang orang-orang itu masih mengenali, mendapatkan, ya, orang-orang masih mendapatkan, min kalamin nubuwatil ula, dari ajarannya para nabi, ajarannya nabi yang terdahulu. Jadi ajarannya nabi yang terdahulu yang masih masih didapatkan oleh manusia setelahnya, yaitu sampai kepada nabi ini. Salah satu dari ajaran para nabi, ya, adalah idza lam tastahi, ya. Idza lam tastahi, apabila engkau tidak punya malu, tidak punya rasa malu, fasna, maka lakukan ma, sesuatu syita yang engkau maui. Jadi kalau engkau tidak punya malu, lakukan apa saja. Mau nggak punya malu, gitu ya. Ya kayak orang gila kan nggak punya malu dia, ya, karena nggak tahu, sehingga dia apa, tidak berpakaian ya, ya memang karena nggak punya malu. Dia nggak berpakaian karena nggak punya malu. Dia makan sampah karena nggak punya malu, ya, seperti itu. Nah ini tentunya kalau orang waras, malunya tidak seperti malunya orang gila. Maksudnya malu di sini adalah engkau berbuat maksiat tapi engkau tidak malu. Maka kalau engkau tidak malu, ya lakukan engkau tidak malu, ya, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak puasa tapi ya nggak malu. Jadi yang bisa menahan kita untuk tidak melakukan kemaksiatan itu adalah rasa malu. Wah, malulah, malu kalau saya nggak puasa. Atau malu kalau tidak melakukan amal kebaikan. Ya, uang saatnya sholat kok nggak sholat jamaah misalnya. Wah, malu kepada, terutama malu kepada Allah. Ya, ya kalau nggak punya rasa malu kepada Allah ya bebas saja kan begitu ya. Bahkan nggak sholat pun bebas saja nggak malu. Ya, kenapa orang puasa itu tidak mau membatalkan padahal orang pada nggak tahu? Ya, di rumah sendirian puasa, sudah haus, ada minuman, nggak ada yang tahu. Kalau dia minum nggak ada yang tahu. Kenapa dia nggak melakukan? Karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak punya malu kepada Allah, bablas itu. Ya. Sampai-sampai, ya, kalau KPK menangkap seseorang supaya dibuat jera dia, supaya dibuat malu dia, dan menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama, itu dipakai pakaian, pakai rompi oranye, kemudian ditampangkan di depan media. Tujuannya apa? Supaya malu, supaya malu. Nah, tetapi kan kemudian aneh jadinya, malah nggak malu. Malu, harusnya malu. Dilihat media kok, dilihat seluruh rakyat Indonesia begitu ya.
Nah, malah dia kopal-kopal tangan gitu ya. Nah, itu ya. Maka ini kalau kita terapkan ini, kita eh, jaga rasa malu kita karena al haya'u minal iman. Al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malulah yang menyebabkan kita itu apa namanya? Tidak mau meninggalkan amal soleh, tidak mau ketinggalan melakukan amal soleh, dan malu juga yang mengendalikan kita untuk tidak melakukan amal-amal maksiat. Kenapa orang merokok di jalanan, ya? Padahal di tengah bulan puasa dia merokok, nggak malu, dia nggak punya rasa malu tuh, ya. Makan barangan dia, ya nggak punya malu. Kalau orang itu punya iman, pasti malu. Jangankan merokok, ya di jalan. Makan tidak diketahui orang pun tidak mau, karena punya iman, ya. Kalau sudah nggak malu ya begitu. Makan di jalanan, sambil jalan, merokok. Padahal puasa, di tengah puasa gitu ya. Padahal kalau diperhatikan itu ya, non-muslim saja itu kalau puasa, kalau saat Ramadan, dia nggak makan ya, karena dia malu. Nah ini ada orang muslim ya, malah rokok di jalan ya, malah makan-makan di ya, kayak nunjukin kalau ini loh saya nggak puasa gitu ya. Ya sudah kalau memang nggak punya rasa malu ya lakukan saja, nggak punya malu gitu ya. Nah, semoga kita dihindarkan pada yang demikian. Rawahul Bukhari meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Jadi ini eh, petunjuk Rasulullah. Al hadisul hadi wal ishruna. Hadis yang ke-21. Al istiqamah wal iman. Ini tentang iman dan istiqamah. An Abi Amr, dari sahabat Abu Amr, wakila Abi Amroh, ya disebutkan itu Abi Amroh, ya namanya adalah Sufyan, jadi nama kunyahnya Abu Amr atau Abu Amroh, kemudian nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah. Ini juga salah satu sahabat Ansor, ya sahabat Ansor itu sahabat yang ya mereka dari kalangan orang-orang yang tinggal di Madinah. Ansor itu penolong, menolong. Ya, kalau muhajirin itu yang hijrah ke Madinah. Jadi sahabat muhajirin ke Madinah disambut, ditolong oleh sahabat yang di Madinah disebut sahabat Ansor. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Sufyan bin Abdullah. Kalau berkata sahabat Sufyan bin Abdullah, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi di sini kalau ya Rasulullah lamnya di fathah ya. Karena ada ya munada. Ya Rasulullah ya di fathah karena dia munada mudhaf dibaca fathah. Kalau tidak ada ya itu menjadi mubtada misalkan itu Rasulullah. Jadi dhamma fathah itu ya itu ada sebabnya. Namanya i'rab. Maka kalau ya Ramadan ya syahrul Quran. Maksudnya gitu, ya syahrul Quran. Bukan ya syahrul Quran. Ya. Artinya ya syahrul Quran. Fathah. Wahai Rasulullah, kul li fil islami qaulan. Kul, ya. Kul ini kalau kita biasa itu katakan. Tapi ini kepada Nabi ya. Wahai Nabi, ya berilah nasihat kepadaku. Berilah nasihat kepadaku. Karena adab ya, bagian dari adab itu tidak menyamakan sesuatu Rasulullah dari Rasulullah itu pada yang lain. Kalau yang lain itu berkata, kalau Nabi bersabda. Ya, kalau ini katakan, ya ini ya apa? Dawilah kalau apa ya? Panjenengan dawi kaulo. Nah, bahasa Jawanya begitu. Enak sebenarnya kalau dengan bahasa Jawa ya, karena lebih banyak pilihan ya. Kalau ini katakan gitu ya. Katakan kepada ya enggak pas kalau ini. Mestinya adalah
berilah nasihat kepadaku gitu ya. Fil Islami di dalam Islam, kaulan sebuah nasihat, sebuah perkataan atau sebuah ucapan ya, ucapan lah ya. Sebuah ucapan la as'alu yang aku tidak akan menanyakan anhu dari ucapan itu ahadan kepada seseorang pun ghairaka selain engkau wahai Nabi. Jadi wahai Nabi mohon berikan ucapan kepadaku yang ucapan itu tidak akan aku tanyakan ya kepada selain engkau. Hanya engkau ucapan ini ya. Maka qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya unik ini. Jadi nasihat ini hanya darimu ya Nabi, bukan dari yang lain gitu ya. Maka Nabi bersabda kepadanya, kul katakanlah amantu billahi, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian berlaku luruslah engkau, kemudian istiqomahlah engkau. Jadi pendek sabda Nabi, kul. Jadi kul ini termasuk ini, kul katakan, amantu, aku beriman billahi kepada Allah. Summastaqim, kemudian berlaku luruslah engkau, istiqomahlah engkau. Pendek tapi ya, konsekuensinya besar sekali, ya. Jadi aman tu bila aku beriman kepada Allah, beriman. Berarti konsekuensinya adalah meyakini akan Allah, meyakini akan zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah yang maha baik, terpuji, bebas atau tidak ada sifat-sifat yang tercela sedikit pun kepada Allah. Allah yang menciptakan semuanya, memberikan syariat kepada manusia, ya, kemudian taat menaatinya, itu kan iman kepada Allah, ya. Di lisannya ikrar, ya, hatinya membenarkan, kemudian perilakunya membuktikan, ya. Jadi syariatnya dijalankan, itu konsekuensi iman kepada Allah. Sholatnya, segala macam syariat, puasa semua, perintah Allah. Kemudian istiqomahlah. Nah, udah, ya, kalau udah bisa begitu, udah selesai itu kita. Istiqomah terhadap ya perintah-perintah Allah itu ya. Ini yang kemudian apa ya pada ayat yang fastaqim kama umirta surat Hud itu Nabi sampai menyebutkan ya syabaitu syaibatni Hud ya. Jadi surat Hud ini yang berbunyi fastaqim kama umirta ini istiqomahlah engkau sebagaimana telah diperintahkan ya. Sebagaimana engkau diperintahkan, artinya semua yang diperintahkan kepadamu lakukan dengan istiqomah. Ini membuat rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memutih. Jadi saking beratnya istiqomah, ya, tetap berlaku lurus, berlaku jujur, ya, tidak belak-belok, itu istiqomah. Maka al istiqomah itu afdolu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa para wali-wali Allah itu punya karomah? Ya, karena amalnya istiqomah. Ya. Amal istiqomah itu tidak harus seluruh amalnya ya. Misalnya apa? Eh, eh, sholat yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian puasa yang sudah dilakukan, ya. Yang wajib-wajib pasti harus dilakukan. Dia punya amalan yang istiqomah, yang dia itu menjadi apa namanya? Menjadi utamanya dia. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang kelihatan sholatnya biasa saja gitu ya. Sholatnya biasa saja, zikirnya tidak lama. Ya. Tetapi dia punya amalan istiqomah. Ya. Contohnya adalah sahabat misalkan Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah itu? Ya begitu dekat kepada Allah. Dia punya amalan istiqomah. Setiap selesai wudhu, beliau sholat. Itu yang keistimewaan. Ya, kalau sholat fardunya sama, ya, puasanya sama, ya.
Tetapi mungkin beliau tidak unggul di bidang Al-Quran misalkan, tidak unggul di bidang puasa sunnah, nggak unggul di bidang sedekah, ya karena tidak punya, ya. Beda dengan Utsman bin Affan, unggul di bidang sedekah, ya. Beliau tidak unggul di bidang itu tadi, amal-amal yang lain tidak unggul. Bagaimana sahabat-sahabat populer Umar bin Khattab, Amr bin Abdullah bin Umar dan sebagainya yang unggul di bidangnya itu. Abu Hurairah. Ini beliau unggul di bidang ini saja, satu amalan ini aja. Itu apa? Setelah wudhu beliau sholat. Diistiqomahkan satu itu dipegang. Itu menjadi keunggulan Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka ada orang yang unggul di amalan apa? Itu dia istiqomah. Ya asal amalan itu tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia lakukan terus-menerus, dia akan dapatkan derajat waliullah. Ya. Jadi bukan kemudian harus ba'diyahnya 4 rakaat terus, misalkan. Salat malamnya 12 rakaat terus, misalkan ya. Begitu terus puasanya Senin Kamis terus. Jadi semua dilakukan semua, ya. Ya kalau mampu gitu ya. Nah kalau nggak mampu, maka ya bisa memilih amal yang dia mampu lakukan dan itu bisa istiqomah. Maka dia akan dapatkan derajat waliullah. Sholawat ya, kuatin itu. Ya. Kemudian menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dimaksud istiqomah di sini adalah hatinya. Jadi malah kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu istiqomah di sini, qul amantu billah mastaqim, itu adalah iman kepada Allah dan hatinya terus senantiasa istiqomah. Artinya apa? Tetap tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan apapun, kapanpun, dimanapun. Nah, ini bisa dilakukan oleh oleh semua kaum mukminin kalau menurut pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq ini. Karena tidak perlu amalan yang istimewa, misalnya puasa Senin Kamis terus, tidak. Puasa Daud apalagi, sedekah dan sebagainya. Yang penting dia itu tadi melaksanakan amal-amal wajib dan hatinya istiqomah, iman kepada Allah tadi istiqomah, ya. Tidak menyekutukan sedikit pun, tidak meleng sedikit pun. Itu sudah masuk ke dalam istiqomah. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang itu kalau di wilayahnya dia baik, nanti kalau dia pergi ya bisa saja berbeda. Nah, itu tidak istiqomah namanya. Di sini baik, tapi di luar tidak baik. Berarti tidak bisa istiqomah. Ya. Istiqomah itu dimanapun saja dia tetap berada dalam keistiqomahannya itu. Kalau pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq ini ya, itu yang penting apa? Tadi itu hatinya. Hatinya itu tetap tidak menyekutukan Allah kapanpun, ya dimanapun dengan apa. Ya, Masya Allah. Udah 17.52 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Arba'in Nawawi untuk sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, istiqomahan, dan kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.